Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan coba buat pesawat yang sederhana lagi, yaitu jenis Flying Wing. Dan di sini kita hanya menggunakan satu buah kertas HVS A4 tanpa kita harus print pola atau tanpa harus kita download polanya dulu. Jadi cuma kita gambar manual. Sebenarnya untuk ukuran dan bentuk sih untuk Flying Wing itu terserah atau bebas. Jadi mau kalian bentuk seperti apapun itu sebenarnya terserah. Yang penting CG-nya pas. Kalau CG-nya pas, insya Allah tetap masih bisa terbang. Jadi nggak harus kalian mengikuti cara saya, kalian bentuk sesuai ukuran dari kalian sendiri ya nggak masalah. Tapi di sini langsung saja kita buat. Di sini kita coba pakai ukuran lebar sayapnya, kita buat 8 cm. Jadi terserah kalian, ini mau kalian buat 10 cm atau 7 cm juga nggak masalah. Jadi pertama kita ukur dulu dari bawah ke sini 8 cm. Lalu dari 8 cm kita tarik garis lurus ke pojok atas, pojok ujung kertas ini. Selanjutnya setelah kita garis lurus seperti ini, kita ukur dari sini ke sini 8 cm, kita tarik garis lurus ke ujung kertas. Lalu dari ujung kertas ini ke sini 8 cm juga, atau mau kalian tambah jadi 10 cm juga nggak masalah, bebas sih sebenarnya ukurannya. Ini kita buat 8 cm aja biar sama. Lalu kita tarik garis lurus lagi ke pojok yang bawah. Jadi udah, jadi cukup seperti ini aja bentuk sayapnya. Dan langsung kita potong. Oke, jadi cuman seperti ini bentuknya. Untuk bagian stabilizer atau siripnya langsung kita buat juga pakai bekas kertasnya tadi. Ini kita ukur juga, ya bisa disamakan lebarnya dengan sayapnya, 8 cm juga bisa, mau di lebih kecil juga bisa, mau ditambah lebih besar juga nggak masalah. Jadi cuman ini aja bagian dari polanya. Jadi setelah jadi polanya seperti ini, kita siapkan dulu bahan utamanya. Nah, untuk bahan utamanya sebenarnya ada dua pilihan. Sebenarnya nggak cuma dua sih, ya banyak sih pilihannya. Mau kalian pakai bahan yang pakai kotak nasi, gabus kotak nasi, atau bisa juga pakai bahan-bahan lain seperti polyfoam, Depron, atau yang lain-lain lah. Sebenarnya banyak banget pilihannya, cuman kalau yang biasanya kita coba buat yang pesawat mini itu pakai gabus kotak nasi, kali ini kita mau coba buat lagi pakai bahan gabus styrofoam. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bisa nggak pakai gabus biasa, ini kita coba pakai gabus biasa. Dan untuk kalian yang agak susah cari gabus yang seperti ini gabusnya agak padat. Untuk gabus yang biasa juga nggak masalah, yang ada di toko alat tulis itu nggak masalah juga, sama saja sebenarnya. Cuman ketebalannya agak beda. Kalau yang di toko alat tulis atau fotokopian itu biasanya ketebalannya 2 cm sampai 1,5 cm. Untuk yang ini kita pakai ukuran atau tebalnya 1 cm. Jadi bisa kalian coba dulu cari gabus yang tebelnya 1 cm. Kalau nggak ada ya bisa pakai gabus seadanya. Intinya gabus intinya bahannya gabus lah. Oke, jadi nanti tinggal langsung kita gambar polanya.
Oke, selanjutnya setelah jadi seperti ini, polanya udah kita potong, tinggal kita sambung seperti ini. Nah, jadilah sayapnya. Oke, kita sambung. Kita gunakan lem bakar dan korek untuk nyambungnya. Perlu dihati-hati juga karena kalau habis dibakar biasanya masih panas lemnya, jadi nanti gabusnya malah meleleh. Jadi tunggu sedikit agak dingin baru kalian oleskan. Kita buat ujung depannya ini lincip, jadi biar aerodinamis dan nggak menghambat angin saat pesawatnya nanti terbang. Oke, kita buat lincip aja. Sebenarnya nama untuk bentuk sayapnya ini kita buat airfoil, cuman karena ini cuman bentuk yang sederhana saja, jadi kita buat yang penting lincip aja ujung depannya. Usahakan kalau bikin pesawat yang berbahan gabus, nggak berbahan gabus aja, usahakan cutternya itu cutter yang tajam. Isinya selalu kali ganti yang baru biar tetap tajam. Isinya cuma 3000 kok satu kotak itu, jadi usahakan biar hasilnya bisa mulus, kalian ganti terus aja si cutternya kalau udah nggak tajam. Oke, jadi cuman seperti ini, tinggal kalian bentuk lincip seperti ini bagian depannya. Mau kalian amplas nggak masalah, nggak kalian amplas juga nggak masalah, cukup seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang siripnya. Oke, jadi udah jadilah. Jadi cuman seperti ini. Polanya cukup 2 buah seperti ini, jadinya seperti ini. Ini kira-kira bentang sayapnya 60 sentian lah, ini mungkin agak gede juga ini. Cuma karena bahannya ringan, kita gunakan electric drone yang kecil juga nggak masalah, udah cukup. Oke, untuk sambungan sayapnya, karena ini tadi sambungannya lemnya kurang banyak, bisa kalian tambah lem lagi, bisa kalian lakban. Di sini kita lakban aja. Kita lakban cukup bagian sambungannya aja. Oke, jadi cukup seperti ini bentuknya. Untuk bodinya udah jadi. Kita gunakan elektronik dari drone JJ-RCA 36. Jadi kita pasang elektrik dari drone mini ini. Ini kita ambil elektroniknya saja seperti dinamo, baling-baling, dan PCB-nya. Untuk kerangka drone-nya nggak kita pakai. Jadi di sini untuk yang mau pakai 4 motor lebih bagus. Kalau mau pakai 2 motor juga nggak masalah, karena ini punyaku 2 motor udah rusak. Jadi aku pakai 2 motor aja. Dan kalau untuk yang pakai 2 motor, gunakan motor bagian belakang. Jadi kan ada 4 motor, ada 2 motor depan dan 2 motor belakang. Kita gunakan yang 2 motor belakang. Kenapa pakai 2 motor belakang? Karena kalau pakai 2 motor yang depan, nanti hasilnya nggak bisa terbang karena motornya nanti nggak stabil, malah kencang kanan kencang kiri gitu, nggak stabil lah pokoknya karena ada gironya. Usahakan gunakan 2 motor yang belakang. Untuk dinamonya sih sebenarnya atau motornya bebas, mau kalian pakai dinamo yang depan juga nggak masalah, yang penting jalurnya kita ambil yang jalur motor belakang, jadi jalur motor yang depan nggak kita pakai. Oke, selanjutnya untuk pemasangan PCB nya ini jangan kalian, nah kesalahan fatal biasanya kalian tempelnya di atas. Kalau tempelnya di atas seperti ini, soket baterainya jadi menghadap ke atas, gironya nanti jadi ngawur karena PCB nya ini ada gironya atau stabil otomatisnya. Jadi kalau pas di drone-nya itu pemasangannya menghadapnya ke bawah, ya kalian pasangnya harus menghadap ke bawah ini juga. Jadi jangan kalian bolak-balik PCB-nya. Jadi untuk drone JJ-RCA 36 itu soket baterainya menghadapnya ke bawah,
tetap kalian pasang menghadapnya ke bawah seperti ini. Nah, kalau menghadapnya ke bawah seperti ini jangan ditempel di atas, kita tempelnya di bawah bodi saja. Jadi biar enak pemasangannya. Oke, jadi kita pasang di bagian bawah sayapnya. Lalu kita pasang motornya seperti ini. Untuk motor yang atau kabelnya terlalu pendek bisa kalian panjangkan kira-kira 5 cm aja. Kabelnya bebas, kabel apa aja bisa. Yang penting jangan terlalu besar karena nanti kalau kebesaran malah nambah beban dan nggak bisa terbang. Jadi usahakan cari kabel yang ukurannya kecil, bisa bekas-bekas kabel casan atau kabel data, itu biasanya ada kabel kecilnya. Oke, tinggal kita pasang motor dan PCB-nya. Pertama kita pasang motornya saja dulu, kita pasang PCB-nya nanti mengikuti CG-nya. Dan perhatikan juga sudut motornya harus lurus, jangan menunduk atau terlalu naik, karena nanti kalau menunduk juga efeknya pesawatnya nanti malah menukik, dan kalau terlalu naik nanti efeknya malah jungkir balik ke belakang terus. Usahakan pemasangannya sudutnya lurus, benar-benar lurus, antara lurus dari samping kelihatan lurus, dan kalau dari depan juga kelihatan lurus maju ke depan. Oke, setelah itu pemasangan baterai dan PCB-nya. Untuk pemasangan baterai dan PCB-nya ini mengikuti dari titik CG-nya, jadi nggak asal kalian tempel, tapi kalian harus mengikuti titik CG-nya. Nah, apa itu titik CG? Titik CG itu Center of Gravity atau COG, atau titik seimbang pesawatnya. Jadi nggak asal kita tempel dinamo langsung bisa terbang, kita harus memperhatikan juga CG-nya atau titik seimbangnya. Jadi titik seimbang pesawat itu nggak pas di tengah-tengah sayap, tapi kita cari juga. Dan untuk model ini kita carinya manual aja, jadi nggak perlu pakai kalkulator atau pakai rumus-rumus yang ribet. Kita cari pakai ilmu yang paling sederhana saja, yaitu dengan cara dilempar saja. Pertama coba kita pasang baterainya, karena kabelnya nggak jauh, karena kabelnya pendek jadi nggak bisa jauh sama PCB-nya. Kita coba pasang di sini di atas PCB-nya baterainya, dan coba kita tempel di sini. Kita tempel dulu pakai labuan kertas biar bisa dibongkar-bongkar dan pindah-pindah. Selanjutnya coba kita tes lempar. Jadi kita tes lempar apakah terbangnya udah bisa melayang lurus atau malah menukik atau malah jungkir balik ke belakang. Kita tes dulu. Itu tadi masih menukik, artinya masih berat depan. Jadi jangan dipaksakan kalian tes terbang kalau masih menukik seperti itu, karena CG-nya belum pas. Itu masih menukik. Kalau masih menukik seperti itu, artinya CG-nya masih berat depan. Jadi gimana caranya biar nggak berat depan? Kalian geser baterai dan PCB-nya ini mundur lagi. Jadi biar dapat titik seimbangnya, kalian mundurkan lagi. Dan coba kalian tes lagi. Masih agak nunduk sedikit. Kita mundurkan lagi, sedikit lagi, sampai benar-benar melayangnya bisa lurus. Kita tes lagi. Nah, itu tadi udah agak bisa melayang lurus. Ini tempatnya agak sempit juga jadi agak susah. Bisa kalian tes di luar kalau untuk cari CG. Oke, ini udah agak lurus, berarti kurang mundur sedikit saja. Ini kita mundurkan sedikit, atau bisa juga ditambah pemberat sedikit di ujungnya, di ujung-ujung belakang seperti ini, biar agak berat belakang sedikit.
Tapi kalau kalian tambah pemberat, nanti yang nambah berat juga pesawatnya, nambah beban. Oke, coba kita tes lagi. Mudah-mudahan CG-nya udah bisa pas. Oke, udah bisa melayang lurus. Artinya titik CG atau titik tengah pesawatnya udah ketemu, udah bisa melayang lurus. Pokoknya intinya kalau kalian bingung apa itu CG atau gimana cara cari CG, pokoknya gimana caranya biar pesawat itu kalau yang lempar bisa melayang lurus. Karena nanti kalau nggak bisa melayang lurus seperti ini, kalian terbangkan juga nggak bakal bisa terbang. Jadi usahakan pesawat kalian lempar bisa melayang lurus. Oke, intinya bikin pesawat itu seperti itu. Intinya dilempar bisa melayang lurus, insya Allah nanti bisa terbang. Oke, kita lanjut. Jadi untuk pemasangan PCB dan baterainya di sini, motor udah terpasang juga. Tinggal kita buat kendalinya. Nah, untuk kendalinya, maksud saya kendali yaitu kalau untuk pakai electric drone kan nggak ada kontrol naik turunnya, jadi cuman untuk beloknya. Kalau untuk belok kan salah satu motor pelan, jadi motor kiri pelan dia akan belok kiri, motor kanan pelan dia akan belok kanan. Kalau untuk naik turun biasanya kalau untuk pesawat yang 2 channel seperti ini tinggal kita gas aja, nanti dia naik. Nah, gimana caranya biar kalau digas naik? Karena kalau nggak kita buatkan kontrol surface-nya untuk naik turunnya, nanti kalian gas ya cuman lurus aja nggak bisa naik. Jadi kita buatkan juga kendalinya. Caranya kita sayat sedikit saja di belakang mesinnya ini aja biar nggak kejauhan. Ini kalian sesuaikan saja sudutnya. Jadi semakin besar kalian atau semakin tinggi kalian naikkan ininya, dia nanti efeknya menanjaknya juga semakin besar. Jadi sesuaikan saja sama terbang pesawatnya. Lalu selanjutnya kita kalibrasi dulu gironya dengan cara posisi moncong menunduk seperti menukik seperti ini. Jadi moncongnya menunduk seperti ini. Tarik tuas sticknya ini ke pojok kiri bawah seperti ini. Dia akan berkedip, dan setelah berkedip coba kita lepaskan. Nah, kalau udah nggak berkedip artinya udah sukses kalibrasi gironya. Jadi nanti pas posisi moncong menunduk seperti ini dia masih bisa digas. Tapi kalau nggak kalian kalibrasi gironya, biasanya kalau moncong menunduk seperti ini nggak bisa digas. Oke, kita tes terbang. Oke, tes pertama masih gagal karena terlalu besar sudutnya, jadi langsung jikir balik. Coba kita luruskan lagi ya. Kena angin mental malah. Kena angin mundur lah. Mental kena angin, malah mundur terbangnya, kena angin. Mundur nggak kuat kena angin. Anginnya ke sini, anginnya agak kencang sih. Anginnya kencang. Jikir balik. Silau.
Eh, kena angin mundur malah. Angin. Belok-belok itu di mana ya? Beloknya dinamonya pelan 1 kalau mau belok. Pendek. Mundur. Kenceng anginnya di atas. Ini menurut angin. Ngelawan. Berarti manut mas muncik deh. Drone. Bulan. Untuk drone helikopter cilik ya. Oke, jadi sukses terbang untuk pesawat model ini. Tapi ya itu tadi, kita perlu memperhatikan juga sudut motornya, karena model seperti ini emang enak banget dibuatnya karena cuman model sayap aja dan cuman model pakai 2 pola tadi. Emang cukup gampang bikinnya, tapi permasalahannya di sini kita nggak pakai servo. Jadi kalau nggak pakai servo alias cuma pakai 2 buah motor diferensial seperti ini terkendalanya kalau sudut motornya nggak pas. Jadi biasanya kalau pakai servo itu kita kan bisa menyesuaikan sudut elevatornya. Karena ini nggak bisa menyesuaikan sudut elevatornya, jadi kalau kena angin pas posisi menanjak seperti ini susah banget. Jadi mungkin lebih enak sih kalau nerbanginnya nggak ada angin. Tapi poin terpentingnya untuk membuat model pesawat seperti ini, sudut motor benar-benar harus diperhatikan. Kalian sesuaikan saja dengan pesawat kalian. Kalau terbangnya menanjak terus, itu antara CG-nya kurang berat depan, bisa juga karena sudut motornya kurang menunduk, atau bagian kontrolnya yang saya potong ini, yang kita buat tadi, itu kurang lurus sedikit. Jadi kalau sama jungkir balik terus. Tapi kalau menunduk terus, bisa jadi baterainya kurang mundur atau sudutnya kurang naik. Ya disesuaikan sajalah. Kalau terbangnya kurang enak, nanti disesuaikan saja. Misal kalau terlalu menunduk ya disesuaikan CG-nya atau motornya, sudutnya, atau kontrol surface-nya yaitu elevatornya ini tadi. Sesuaikan saja sama terbangnya. Susahnya kalau model seperti ini itu tadi, karena nggak pakai servo jadi agak susah. Mungkin untuk kalian yang mau buat seperti ini bisa jadi dibilang gampang juga, ya gampang, cuman masalah terbangnya juga ya bisa dibilang agak susah juga, karena jenis flying wing seperti ini saya rasa lebih enak pakai servo. Kalau nggak pakai servo, lebih baik gunakan model-model yang seperti ini. Jadi
yang tutorial ini juga udah pernah saya buatkan. Ini model twin boom, cari saja yang judulnya twin boom. Ini jauh lebih enak ketimbang model yang flying wing seperti itu karena punya ekor. Justru ini termasuk pesawat yang paling enak menurut saya. Lalu untuk model-model jet seperti ini juga, ini termasuk enak juga. Terserah kalian mau bikin model jet atau model yang seperti ini twin boom. Ini jet juga enak juga. Atau model-modelnya seperti ini, model seperti Boeing atau Airbus, atau yang model seperti ini, kargo seperti ini juga termasuk kategori yang enak terbangnya ketimbang model yang flying wing kalau menurut saya sih. Dan ini yang model R80 ini juga termasuk enak juga terbangnya, buat belajar istriku juga enak. Oke, jadi terserah kalian lah nanti pilihannya mau ke jenis flying wing atau jenis model seperti tadi, tinggal sesuaikan saja. Kalau mau coba buat belajar yang enak dulu ya bisa coba buat yang seperti ini, tapi kalau untuk skill terbangnya agak susah kalau yang ini menurut saya, harus butuh keahlian juga. Oke, jadi inti dari video kali ini itu tadi udah saya jelaskan. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk ditonton terus video-video selanjutnya. Ini masih ada project flying wing juga, ini yang besar ini. Jadi ini ukuran kecil, ini ukuran besarnya. Ini mungkin cuma 60 cm. Ya 60 cm. Kalau ini 2,5 meter ini. Silahkan ditunggu saja videonya. Ini project besar juga termasuknya ini. Oke, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.